Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam bahasa Inggris ada satu term, ada satu terminologi yang digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang. Termnya adalah cynical. Mungkin kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia secara kasar, kita akan bilang sebagai sinis. Kita tahu ya, orang yang sinis adalah orang yang melihat sesuatu, dia akan selalu kritik, dan dia akan selalu pandang itu sebagai sesuatu yang jelek. Kalau orang sudah sinis, maka tidak peduli apapun yang orang lain katakan, apapun yang orang lain lakukan, sekalipun itu baik, pasti akan dikritik dan pasti akan dipandang jelek. Dan lebih-lebih lagi orang yang cynical, orang yang sinis, itu biasanya kritikannya itu tidak objektif. Tidak dilandaskan pada kebenaran. Jadi apa yang baik, apa yang tulus, apa yang mulia sekalipun dia akan selalu anggap jelek dan dia akan selalu anggap palsu. Dan hari ini kita mendengar Yesus menghardik orang-orang pada zamannya. Dia bilang, harus kuumpamakan apakah angkatan ini atau generasi ini. Kenapa? Karena ketika Yohanes Pembaptis datang untuk mewartakan kebenaran, orang-orang ini yang ada cuma mau kritik. Dia tidak mau dengarkan Yohanes Pembaptis. Mereka bilang, lihat Yohanes Pembaptis, masa dia hidup di padang gurun, dia tidak makan dan tidak minum, cuma makan belalang dan madu hutan, pasti ini orang kerasukan setan. Yohanes Pembaptis dia kritik. Kemudian hadir Yesus yang notabene bertentangan dengan Yohanes Pembaptis. Yesus tidak naik ke atas gunung, dia tidak berpuasa tapi dia turun, dia makan dengan orang berdosa, dengan para pemungut cukai, dengan para pelacur dan sebagainya. Tapi masih saja tetap dikritik oleh orang-orang pada zaman Yesus. Mereka katakan, lihat Yesus, penghujat Allah. Maka untuk orang-orang yang seperti ini, saudara-saudariku yang terkasih, apapun kebenaran yang mau diberikan kepada mereka, mereka tidak akan pernah terima. Karena mau itu A, pasti tetap salah, mau dikasih B, juga pasti tetap salah. Dan akan selalu demikian. Maka itu sebabnya kalau kita melihat orang yang sudah memilih untuk membenci, maka sebaik apapun kita berbuat, mereka tetap akan memilih untuk membenci. Bagi mereka yang membenci kebenaran, maka tidak peduli terang seperti apa yang kita mau berikan, sekalipun itu terang yang lembut, mereka juga akan tetap merasa sakit dengan yang namanya kebenaran. Dan ini bukan hal yang baru, sesuatu yang sudah terjadi sejak zaman Yesus. Maka yang jadi masalah itu bukan soal kebenaran yang tidak disingkapkan, tetapi soal hati yang sudah mengeras dan hati yang sudah tertutup. Maka satu hal yang kita perlu ingat baik-baik adalah hati yang tertutup itu tidak akan pernah mampu untuk menerima rahmat dan karunia Allah. Saya ulang, hati yang tertutup itu tidak akan pernah mampu untuk menerima rahmat dan karunia Allah. Maka hari ini kita belajar bahwa kalau engkau sungguh-sungguh ingin rahmat Allah bekerja di dalam dirimu, maka kita harus belajar untuk membuka hati. Terutama mungkin pada bagian-bagian yang sudah menjadi keras, bagian-bagian yang sudah engkau pertahankan dengan sangat. Jangan izinkan kesombongan, atau mungkin luka masa lalu, atau mungkin ketakutan itu kemudian menghalangi penyembuhan yang Tuhan ingin berikan. Ingat bahwa Tuhan kita itu tidak pernah memaksa. Tuhan kita tidak pernah memaksa. Dia menanti persetujuan dari Anda dan saya. Maka hari ini berdoalah, lihatlah hatimu. Dan kalau memang ada begitu banyak bagian yang keras, mungkin kita perlu heart transplant. Maka berdoalah kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya Ia lembutkan hatimu. Minta Tuhan runtuhkan semua dinding dan mungkin pertahanan yang sudah engkau bangun. Dan belajarlah sekali lagi untuk mendengar. Sebab kita tahu hanya dengan membuka hati, di situ rahmat Tuhan itu boleh bekerja dengan leluasa.
Sebab selalu ingat, hati yang tertutup itu tidak akan pernah mampu menerima rahmat dan karunia Allah. Amin.